Baiklah, di sesi yang bahagia ini kita masuk ke sesi doa. Pada malam hari ini, kami masih mengundang umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Hope Channel dimanapun berada, sekalian dapat mengirimkan ucapan syukur dan permintaan doanya ke nomor atau sosial media yang tertera di layar kaca saudari masing-masing. Baiklah, pada malam hari ini kita akan masuk ke sesi doa. Saya akan mengundang Pendeta Maruli Pongilatan untuk hadir menyapa kita sekalian. Halo Pendeta, selamat malam. Halo, shalom, selamat malam. Baik, Pendeta, gimana kabarnya? Sehat ya? Puji Tuhan, sehat luar biasa. Amin, puji Tuhan. Baiklah Pendeta, pada malam hari ini kita masuk ke sesi doa di mana umat-umat Tuhan, sahabat-sahabat Hope Channel telah memberikan ucapan untuk permintaan doa mereka, permohonan doa, baik ucapan syukur, pokok doa yang ingin didoakan, di mana saya nanti akan membacakannya 3 atau 6 permintaan doa, lalu pendeta dapat memberikan ayat kekuatan, dan nanti di sesi doa ketiga pendeta dapat menyimpulkan melalui doa untuk teman-teman kita sekalian. Oke pendeta? Siap. Baiklah, Ya. saya akan membacakannya. Permohonan doa yang sudah masuk ke sahabat-sahabat Hope Channel kita. Yang pertama dari Koni Dwi Apriani. Selamat malam. Mohon didoakan anak kami Sharon Olivia dalam pergumulan mencari pekerjaan. Lalu ada dari Ibu Selvia Pondak. Tolong doakan, saya baru kontrol ke dokter dan kaki saya yang sudah dioperasi dalam pemulihan. Tapi masih ada tindakan lagi. Kita doakan ya, Ibu tersebut sedang sakit. Lalu dari keluarga Huta Barat. Shalom, selamat sahabat Hope Channel Indonesia. Kami dari keluarga Huta Barat memohon tolong didoakan cucu kami kurang sehat, Jesslyn dan Gibran, supaya mereka sehat. Lalu ada dari Ibu Pina. Shalom, selamat malam. Saya Ibu Pina. Saya mohon didoakan anak saya Asen yang saat ini sedang mencari pekerjaan, pergumulan pekerjaan ya pendeta. Lalu yang terakhir ada Berto Mulyadi. Mohon doanya Albertus Mulyadi Mbama dibukakan jalan untuk pasangan hidupnya. Ya, anak muda sepertinya ini ya pendeta. Dan juga menjauhkan kuasa gelap yang menyerang tubuh, jiwa, dan rohnya. Rasa sakitnya ada di bagian kepala, terserang flu dan batuk. Kita doakan nanti di akhir ya pendeta. Boleh diberikan ayat kekuatan untuk 5 sahabat kita ini. Ya. Dipersilakan pendeta. Baiklah, saudara-saudaraku pemirsa Hope Channel yang telah mengirimkan pokok-pokok doa yang telah disampaikan. Saya ingin membacakan satu ayat penguatan yang saya ambil dalam Roma pasal 8, ayatnya yang ke-28 berkata demikian, saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seperti itu. Jadi, di dalam segala sesuatu, kita harus sadar dan yakin bahwa Allah sampai saat ini, sampai detik ini, Dia turut bekerja di dalam kehidupan kita. Baik yang sakit, baik yang sedang mencari pekerjaan, baik yang mengalami pergumulan saat ini, mari kita serahkan semua kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Allah turut bekerja. Dia akan mendatangkan kebaikan, ada jalan keluar yang terbaik akan setiap hal-hal yang kita doakan atau kita gumuli. Selanjutnya ialah semuanya harus kita serahkan sesuai dengan rencana Allah, bukan rencana manusia. Artinya pada saat ketika kita berdoa, kita telah menyampaikan semua doa-doa itu kepada Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan telah mendengarnya dan Dia akan menjawab doa itu sesuai dengan kebutuhan kita. Demikian yang ayat penguatan yang bisa saya bagikan. Oke, baik. Ya. Terima kasih pendeta. Saya lanjutkan. Ada dari sahabat kita, Alang Alio. Shalom, selamat malam. Tolong bantu saya dalam doa untuk pergumulan yang sedang dihadapi. Lalu ada dari Sekius. Shalom, tolong bantu dalam doa. Kedua saudara ini, Abang Yan dan adiknya Mona, yang
kanan ibu ini dalam keadaan buta. Mereka butuh melihat. Kiranya mujizat Tuhan terjadi kepada kedua sahabat kita ini. Lalu ada dari Yosina K. Marak. Mohon doakan saya, saat ini ada masalah dengan saudara saya. Kiranya masalah itu dapat selesai dan hubungan kami menjadi lebih baik. Ada dari Bapak Otniel Mimal. Selamat malam, mohon dukungan doakan anak kami Hendriani Loni Mimal. Perutnya sedang sakit, mohon didoakan ya. Lalu ada Ibu Shirley. Shalom, selamat malam. Doakan kami sekeluarga supaya tetap dalam keadaan sehat. Lalu ada dari Dola dari daerah Medan. Shalom, hamba-hamba Tuhan, Hope Channel, kami 4 orang bersaudara, mohon bantu didoakan kepada Tuhan supaya yang tua lebih dahulu menikah berturut-turut, supaya Tuhan atur. Terima kasih ya. Demikian pendeta, boleh kita berikan ayat kekuatan untuk sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, mencari jodoh, dan juga yang meminta pertolongan doa untuk kesembuhan. Demikian pendeta. Ya, baiklah. Saya akan bacakan kembali ayat penguatan. Untuk saat ini saya ambil dalam 1 Petrus pasal 5, ayatnya yang ke-7 yang berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi, bagi saudara-saudara yang sudah menyampaikan pokok-pokok doa tadi, mari kita serahkan segala kekhawatiran kita, hal-hal apa yang kita doakan, kita serahkan semua itu kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara kita. Apabila kita sudah bergantung sepenuhnya pada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan sudah memelihara saya, memelihara kehidupan saya pribadi, memelihara apa yang menjadi pergumulan saat ini, apa yang menjadi harapan, Tuhan akan bukan jalan seperti itu. Jadi sekali lagi saya mengajak bahwa mari kita serahkan segala khawatir kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang menjadi pemelihara kita. Oke, baik. Terima kasih pendeta. Selanjutnya ada dari Ibu Kastanya. Selamat malam Pak Pendeta, tolong doakan saya bersama anak-anak yang sudah ditinggal suami. Mohon doa bagi saya yang juga ada penyakit gondok. Semoga Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Ada dari Dr. Evelyn. Selamat malam Hope Channel, saya Dr. Evelyn Simbolon, sedang PPDS penyakit dalam di UGM. Saya sedang dalam perjuangan untuk mendapatkan libur di hari Sabat kepada Kepala Prodi. Mohon doanya supaya Tuhan menjamah hati Kepala Prodi dan jajarannya agar diberikan kemudahan untuk libur hari Sabat ya pendeta, ini pekerjaan. Lalu ada dari Ibu Pina lagi, mohon tolong doa, saya dan Asen sedang sakit, mencari pekerjaan, sekiranya diberikan pekerjaan yang baik. Boleh diberikan ayat kekuatan pendeta? Baiklah. Ayat penguatan selanjutnya saya ambil dalam Nahum pasal 1, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Jadi, berdasarkan ayat ini, ada satu informasi yang bisa kita dapatkan bahwa Tuhan sangat baik, bahwa ia adalah merupakan tempat pengungsian bagi orang-orang yang mengalami kesusahan. Seperti itu. Jadi, kalau ada yang saat ini bergumul mencari pekerjaan, sudah berusaha sedemikian bekerja kerasnya, serahkan sama Tuhan, kita datang sama Tuhan. Ada yang memiliki tantangan pekerjaan jatuh pada hari Sabat, biarlah itu tidak menggoyahkan iman kita sebagai orang-orang percaya, biarlah itu dapat membawa diri kita lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih.
Baik pendeta, terima kasih untuk ayat kekuatan yang telah dibawakan untuk sahabat-sahabat kita. Kita akan berjumpa lagi nanti pendeta pada sesi doa yang kedua. Baiklah umat-umat Tuhan dimanapun berada, kita telah melewati sesi doa pertama. Kami tetap mengundang sahabat-sahabat Hope Channel yang ingin didoakan pada malam hari ini dapat mengirimkan permintaan doa dan permohonan doanya ke call center Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca saudari masing-masing. Baiklah, saya kembali akan memanggil Pendeta Maruli Pongilatan untuk bergabung. Halo Pendeta, Ya. selamat malam, selamat bergabung kembali ya di sesi doa kedua kita. Masih semangat ya Pendeta ya? Masih semangat ini Masih, Mas. puji Selamat Tuhan. malam. Baik, saya akan membacakan ungkapan-ungkapan doa dari sahabat-sahabat kita. Ada dari Joshua Manulang, selamat malam dan selamat malam buat kita semua Hope Channel di mana saja. Tolong didoakan kami dalam lindungan Tuhan agar selalu sehat dan aman. Tolong didoakan juga kedua orang tua dan adik-adik kami di Medan dan di Porsea agar sehat-sehat saja, khususnya ibu saya agar cepat sembuh dalam operasinya. Dari keluarga Joshua Manulang dan Rina Marpaung, Jemaat Air Bersih Medan. Kita doakan ya satu keluarga Bapak Manulang. Lalu ada dari Jens Atui dari Mundung, Minahasa Tenggara. Mohon topongan doa untuk anak saya agar tetap setia dalam jalan Tuhan. Dan juga anak saya yang sulung sedang hamil. Jika Tuhan izinkan dia akan melahirkan di bulan Maret. Di bulan Maret ini ya pendeta, kita doakan agar persalinannya lancar. Lalu dari Bartolomulidi, mohon doanya Albertus Mulyadi Mbama agar mengurapi tubuh dan jiwanya yang sedang sakit tubuhnya ya. Lalu dari Bapak PL, tolong doakan saya, Bapak Ibu, saya mengalami begitu banyak pergumulan sampai saya mau bunuh diri. Saya tidak bisa mengatur diri saya agar saya dapat mengontrol pikiran saya tentang pergumulan yang saya miliki. Mungkin bisa diberikan ayat-ayat kekuatan. Dipersilakan pendeta. Ayat kekuatan pada saat ini saya mau bagikan dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Berkata demikian, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi wahai sahabat doa Hope Channel dimanapun berada pada saat ini, yang sedang sakit, yang memiliki pergumulan, terbaring lemah, baik di rumah sakit maupun di rumah, saya mengajak mari kita bergembira seperti itu di dalam Tuhan. Karena hati yang gembira adalah merupakan salah satu obat yang manjur. Jangan biarkan semangat kita menjadi patah seperti itu. Artinya kita yang biasa bersemangat, tetapi karena sakit ini kita menjadi murung-murung atau menjadi seperti depresi dan sebagainya. Bahkan tadi saya dengar sampai mau bunuh diri. Umat Tuhan tidak boleh sampai melakukan itu. Jadi saya mengajak, mari kita bergembira di dalam Tuhan, milikilah hati yang menggembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kiranya Tuhan akan menjamah sahabat doa channel yang saat ini sedang sakit, yang memiliki pergumulan dimanapun berada. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih pendeta. Saya lanjutkan kembali. Ada dari Bapak Pisiwatimena, salam sahabat Hope Channel. Saya Bapak Pisiwatimena yang sedang menjalani terapi. Tolong didoakan untuk kiranya mendapat kesembuhan dari sakit stroke yang beliau alami ya. Lalu dari Fitri Semuampau Borusitorus. Mohon untuk mendoakan papa saya, Bapak Dr. J.H. Sitorus yang kena stroke agar Tuhan memberikan pemulihan. Yang sakit ya ini ya pendeta. Lalu dari Robert Silalahi, mohon doanya untuk terapi hari ini. Kiranya Roh Kudus campur tangan dalam hari ini agar lebih semangat, agar saya dapat lebih semangat untuk menjalani kehidupan. Lalu dari Teddy Carlitos, selamat malam Hope Channel Indonesia. Mohon doakan saya agar Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan kepada saya, istri dan anak-anak. Juga usaha saya boleh berhasil.
Mohon doanya untuk kesehatan adik dan ibu saya. Semoga Tuhan juga mengirim pembeli untuk tanah kami untuk membiayai pengobatan. Ya, kita berikan ayat kekuatan untuk 4 sahabat Hope Channel kita ini ya pendeta, dipersilahkan. Ayat penguatan selanjutnya yang saya rindu untuk bagikan pada saat ini, saya ambil dalam Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-6 sampai dengan 7 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi, sahabat Doa Channel, kembali saya mengajak bahwa biarlah kiranya kita dapat menyerahkan segala khawatir kita dan menyatakan segala keinginan kita di dalam doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Bagi yang merindukan bahwa saudaranya dapat dipulihkan, disembuhkan, bagi yang merindu untuk pergumulannya Tuhan jawab dan sebagainya, percayalah bahwa apa yang kita inginkan ketika kita menyampaikan itu permohonan doa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Untuk itulah jangan kita khawatir terhadap apapun juga, tetapi nyatakanlah semua keinginan kita kepada Allah, karena Dialah yang memberi damai sejahtera yang melampaui segala akal, dan Dialah yang akan memelihara hati dan pikiran kita agar boleh dapat tetap berada di dalam terang kasih Kristus. Kiranya Tuhan menjamah wahai sahabat Doa Hope Channel dimanapun berada. Tuhan berkati. Terima kasih pendeta, kita lanjutkan kembali ya. Saya bacakan kembali dari sahabat kita Dringhouse Tambunan. Selamat malam sahabat Hope Channel, mohon bantuannya Pak Pendeta untuk mendoakan istri saya, RD Siregar, sudah lama menderita sakit stroke. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan. Lalu dari Edi Pakasi, kita doakan semua pelaksana Hope Channel Indonesia dalam malam permintaan doa ini. Tolong didoakan penyakit saya yang saya derita agar Tuhan dapat menyembuhkan dan melindungi keluarga saya. Lalu ada dari Wagner Mamora. Selamat malam Hope Channel Indonesia. Bagi hamba Tuhan yang akan berdoa, sebentar tolong didoakan keponakan saya Jane Sisi yang sedang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Terima kasih. Boleh diberikan ayat kekuatan untuk 3 sahabat kita ini. Ayat penguatan selanjutnya yang saya mau bagikan pada malam ini ialah terdapat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Berdasarkan ayat ini, kembali kita diingatkan bahwa walaupun terlihat berat, seolah-olah kita merasa tidak mampu, tetapi kita kembali diingatkan bahwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita, entah itu pencobaan dari dalam keluarga ataupun dari keluar, tempat pekerjaan kah, pergaulan dan lain sebagainya, percayalah bahwa pencobaan Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita adalah merupakan pencobaan-pencobaan biasa. Dan Tuhan izinkan itu hadir dalam kehidupan kita tidak melampaui batas kemampuan kita. Artinya Tuhan tahu bahwa kita sanggup dan mampu untuk melalui itu semua. Dan janjinya di kalimat selanjutnya, janjinya adalah Dia akan memberikan kelepasan pada saat kita dicobai. Jadi Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya di dalam Tuhan Yesus. Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan bagi sahabat Doa Hope Channel dimanapun berada. Kita bawa dalam doa. Baiklah, kita lanjutkan ke sesi doa yang terakhir. Saya akan kembali memanggil Pendeta Maruli Pangilatan untuk memberikan ayat-ayat penguatan dan memberikan doa kepada kita sekalian di malam hari ini. Baiklah, selamat malam Pendeta. Ya,
Selamat malam. Baik, kita lanjutkan kayak pendeta untuk sesi doa yang terakhir. Baik, Masih semangat ya? masih Oke, semangat. puji Puji Tuhan. Tuhan. Baiklah, saya akan membacakan permintaan doa dari sahabat-sahabat kita. Ya. Yang pertama dari Jimmy. Pak Pendeta, mohon didoakan untuk proyek yang rencananya akan kami kerjakan di Jawa Timur. Ini sedang dalam persiapan tender. Semoga kami menjadi pemenangnya. Kita doakan ya. Lalu dari Lamro Situmorang, tolong didoakan pergumulan dan masalah pribadi saya agar selesai dengan baik. Dan juga didoakan untuk keponakannya, Dorcas Borusianipar, yang sedang sakit kanker dan sudah operasi dan saat ini sedang menjalani kemoterapi. Semoga Tuhan dapat memberikan kesembuhan. Lalu dari Bapak Yohanes Lehan dari Kalimantan Barat, mohon didoakan kiranya Tuhan pulihkan secara sempurna anak beliau yaitu Pato yang masih dalam tahap pemulihan saraf. Dan juga mohon dalam bantu doa buat cucunya Desya yang penyakitnya juga sama yaitu penyakit saraf. Semoga Tuhan dapat memberikan kesembuhan. Kita boleh memberikan ayat kekuatan untuk 3 sahabat kita berikut, Pendeta. Dipersilahkan. Ya, baiklah. Sahabat Doa Hope Channel, pada saat ini saya ingin kembali memberikan ayat penguatan. Kali ini saya ambil dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berdasarkan ayat ini, kembali kita diingatkan bagaimana bahwa segala perkara yang kita alami, yang kita hadapi saat ini, semuanya dapat ditanggung hanya di dalam Yesus lah yang dapat memberikan kekuatan kepada kita. Untuk itulah, kita serahkan segala perkara-perkara kita kepada Tuhan dalam permohonan doa-doa kita, maka Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepada sahabat Doa Hope Channel dimanapun berada saat ini. Oke, Pendeta, kita lanjutkan kembali dari Femi Sagais. Saya berdoa bersama saudara-saudara di dalam Tuhan. Tolong doakan saya dalam banyak pergumulan. Semoga Tuhan menguatkan iman saya. Lalu dari Reni Takanendeng, tolong didoakan saudara Welem Sumampau dari Tugalandang, sudah 6 bulan menderita sakit stroke. Lalu dari Winnie Grace Pakasi, tolong doakan saya sedang sakit gigi dan batuk. Kita berikan ayat kekuatan untuk 3 sahabat kita yang sedang sakit. Ya. Wahai sahabat Doa Hope Channel yang pada saat ini sedang sakit, kembali saya mau berikan satu ayat penguatan. Untuk saat ini saya ambil dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Semoga lekas sembuh buat sahabat Doa Hope Channel yang pada saat ini sedang sakit. Kita percaya bahwa rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan mengenai kita adalah rancangan yang terbaik, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang akan memberikan kepada kita masa depan, hal-hal yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Pendeta. Kita lanjutkan kembali dari Ceni Christ Sabatini. Selamat malam tim Doa Hope Channel Indonesia. Mohon doakan pergumulan keluarga kami. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Rebecca Giaron. Selamat malam, tolong didoakan pergumulan anak saya Benedik. Semoga ia pulih dan semua keluarga saya, bapak mantu saya yang tadi pagi melakukan pembedahan di perut, semoga lekas sembuh. Lalu dari Stanley Langitan, Pendeta mohon doakan buat kakak kami Leo Runtunu yang dalam keadaan sakit. Sudah beberapa bulan terbaring di tempat tidur dalam tubuh yang lemah. Kita berikan ayat kekuatan untuk 3 sahabat kita yang sakit, Pendeta. Baiklah. Ayat penguatan selanjutnya saya ambil dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9 yang berkata demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi sahabat Doa Hope Channel,
berdasarkan Yosua pasal 1 ayat 9 ini, kembali kita diingatkan bahwa kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita, jangan kecut dan tawar hati, sebab yang akan memimpin kita adalah Allah yang perkasa, Tuhan yang hebat, yang akan menuntun setiap kehidupan kita. Oke, Terima baik kasih. Pendeta. Ya. Saya lanjutkan kembali dari Renita Kanidang. Selamat malam, doa Hope Channel. Mohon didoakan suami saya, Willem Sumampau, sedang sakit stroke. Semoga mendapat kesembuhan ya. Lalu ada dari Ibu Asri Harafe dari Nias. Shalom Bapak Ibu tim Doa Hope Channel. Saya sudah beberapa hari merasa pusing, sudah berobat. Tapi kata dokter saya terkena vertigo. Mohon didoakan agar dapat sembuh ya Pendeta. Lalu selanjutnya dari Bapak Kamilus. Selamat malam, tolong doakan saya karena ada sakit, yakni darah rendah, kadang juga darah tinggi. Dan dada kiri saya selalu sakit dan sudah periksa lengkap, namun tidak ada perubahan apapun. Boleh diberikan ayat kekuatan untuk 3 sahabat kita yang sedang sakit. Ya, bagi sahabat Doa Channel yang saat ini sedang sakit, saya mau bagikan kembali satu ayat penguatan yang diambil dalam Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-37 berkata demikian, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang artinya bahwa segala sakit dan penyakit itu dapat Tuhan sembuhkan, karena hanyalah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Dia adalah dokter di atas segala dokter, Dialah yang sanggup untuk menyembuhkan segala sesuatu. Kami mendoakan sahabat-sahabat Doa Channel, semoga boleh mendapatkan kesembuhan, kesehatan, kekuatan yang hanya berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi yang terakhir ya Pendeta. Kita dengarkan permohonan doa dari Saudari Novita Sari Purba. Selamat malam tim Doa Hope Channel Indonesia. Mohon doanya buat saya dan keluarga untuk masalah yang sedang dihadapi. Lalu dari Roslyn Lee, selamat petang dan selamat malam untuk kita semua. Tolong doakan keluarga kami semoga senantiasa teguh dalam kebenaran sampai Maranatha Tuhan datang. Lalu dari Ersita Situmorang, selamat malam. Tolong didoakan supaya keluarga kami tetap setia dalam Tuhan. Lalu ada dari Petrus Pati Rangga, tolong didoakan saya sedang sakit infeksi saluran air sudah 3 bulan yang lalu, semoga lekas sembuh ya. Lalu dari Merlin Silaban, selamat sore, mohon doanya anak kami agar kiranya Tuhan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan pendidikannya. Tuhan memberkati. Lalu ada dari Doni, Kalimantan Tengah, selamat malam hamba-hamba Tuhan yang bertugas. Tolong didoakan agar kiranya saya dapat selalu diberikan perlindungan, dijauhkan dari kuasa jahat. Boleh diberikan ayat kekuatan kepada 5 sahabat terakhir kita ini dan nanti dapat disimpulkan dan kita dapat berdoa bersama pada akhirnya. Dipersilakan Pendeta. Ya, ayat penguatan selanjutnya saya ambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 5 yang berkata demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Pada saat ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan kita, memberikan kesembuhan. Tuhan sanggup untuk membukakan jalan untuk setiap pergumulan kita. Maka percayalah, Tuhan Yesuslah yang akan bertindak, Dia akan membukakan jalan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan berdoa ya, bersama-sama kita mendoakan segala permohonan-permohonan doa-doa yang telah disampaikan tadi. Dan sembari kami yang ada di studio ini akan berdoa, kami mengundang juga kepada sahabat Doa Channel dimanapun berada untuk boleh dapat berdoa di tempat masing-masing. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah yang hebat dan ajaib seperti Engkau Tuhan. Betapalah kami menyadari bahwa kehidupan kami tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa. Dan tanpa Tuhan kami bukanlah siapa-siapa. Ampunilah jika sekiranya dalam tutur kata, tingkah laku dan perbuatan kami telah menyakiti hati-Mu maupun menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Layakkanlah kami untuk menyampaikan segala permohonan-permohonan kami
kepada Engkau. Di antaranya ialah hamba berdoa ya Bapak untuk seluruh sahabat-sahabat doa Hope Channel dimanapun berada pada saat ini. Ada yang sedang sakit, biarlah Tuhan boleh dapat jamah. Tuhan tolong berikan kesehatan, berikan kekuatan. Tuhan tolong pulihkan. Angkat segala sakit dan penyakitnya, gantinya kesembuhan boleh dapat Tuhan curahkan kepada sahabat-sahabat kami ini. Hamba juga mau berdoa bagi yang memiliki pergumulan mencari pekerjaan saat ini ya Tuhan. Tuhan tolong campur tangan. Di mana pekerjaan yang terbaik yang Tuhan boleh dapat kirimkan kepada sahabat-sahabat kami ini. Kalau boleh Tuhan, tunjukkan pekerjaan yang tidak melanggar kekudusan hari Sabat Tuhan. Tolong Tuhan, bukakan jalan yang terbaik dimanapun itu berada ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa bagi yang bergumul untuk memperbaiki hubungan bersama dengan sanak saudara agar lebih karib lagi dari pertengkaran dan sebagainya. Biarlah Tuhan yang akan memperdamaikan. Bagi yang frustasi saat ini, memiliki pergumulan yang mungkin tidak dapat dijelaskan oleh manusia, tidak dapat diberikan jalan keluar oleh manusia. Tetapi kami teringat bahwa kami mempunyai Allah yang hebat, kami mempunyai Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, yang sanggup untuk membukakan jalan bagi sahabat-sahabat Doa Channel yang saat ini sedang mengalami depresi, yang memiliki pergumulan, yang tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Engkau campur tangan. Tuhan bukakan jalan yang terbaik. Dan kami juga mau berdoa, biarlah kiranya Engkau senantiasa memberkati seluruh pemirsa yang ada di rumah saat ini. Dimanapun berada, baik di rumah, di kantor, ataupun di jalan yang sedang menyaksikan siaran live streaming ini, biarlah kiranya Engkau mencurahkan kuasa-Mu, memberkati setiap pekerjaan, memberkati setiap keluarga, memberkati anak-anak mereka dalam pertumbuhan, dalam kehidupan. Biarlah kiranya Engkau akan angkat derajat umat-umat-Mu dimanapun menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami percaya Tuhan, jamahan kuasa Tuhan akan tercurah kepada sahabat-sahabat Doa Hope Channel dimanapun berada. Ya Bapa, Engkau tahu walaupun kami tidak dapat menyebutkan doa ini satu persatu karena keterbatasan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan telah terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami, menjadi kerinduan kami. Dengarlah setiap doa-doa dan harapan kami ya Bapa. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Pendeta Muda Maruli Pengilatan yang telah memimpin sesi doa kita pada malam hari ini. Semua permohonan doa yang telah masuk dan belum sempat dibacakan, jangan khawatir. Semua permohonan doa yang telah masuk akan didoakan oleh tim doa Hope Channel Indonesia. Baiklah Pendeta, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih telah mendoakan umat-umat Tuhan. Semoga Tuhan diberkati. Semoga Pendeta diberkati Tuhan selalu. Terima kasih, juga. Ya, amin.